Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Reski di Bina Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 3. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, masih di pelajaran 1. Apabila anak-anak sudah siap, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. 1. Keadaan alam Jazirah Arab. Oke, di Jazirah Arab ini terbagi di 5 wilayah. Yang pertama, Tihamah, yaitu wilayah gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Yang kedua, Hijaz, yaitu wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan. Di wilayah Hijaz inilah terdapat 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Di Mekah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering, peninggalan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu air Zam-Zam. Yang C, ada Najd, yaitu suatu wilayah yang berupa dataran tinggi. Yang D, Yaman, yaitu suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu, tetapi sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang rusak akibat perang. Yang E, ada Al-Rud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Rud berada di wilayah kekuasaan bangsa Persia. Kedua, mengenal bangsa Arab. Bangsa Arab di sini dibagi menjadi 3, yaitu Al-Arab Ba'idah. Mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah. Bangsa Arab Al-Ba'idah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan kaum Tsamud. Yang B, Al-Arab Al-Aribah. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yarib bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Qatan dan berdomisili di Yaman. Yang C, Al-Arab Al-Musta'arabah. Mereka adalah bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bangsa Arab Al-Musta'arabah merupakan sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab, baik yang tinggal di kota maupun di desa. Dan dari bangsa Al-Arab Al-Musta'arabah inilah nanti keturunannya sampai ke Nabi Muhammad SAW. B, tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kota Mekah adalah salah satu kota yang terdapat di wilayah Hijaz di Jazirah Arab, sebuah kota kecil dan berpenduduk sedikit. Kota Mekah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Peninggalan beliau berdua adalah sebuah bangunan yang dikenal dengan Ka'bah dan sumur Zam-Zam. Ini adalah gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang membangun Ka'bah pada masa pendirian kota Mekah. Sekarang kota Mekah sudah berkembang, sangat ramai, modern, dan jadi destinasi setiap tahun untuk yang berhaji. Bangsa Arab merupakan salah satu penghasil minyak terbesar dan salah satu negara yang sangat kaya untuk saat ini. Kita lanjut, kehidupan masyarakat sebelum Islam. Kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam disebut jahiliyah. Kehidupan belum teratur, kehidupan keras, bersuku-suku, dan suka berperang. Tempat tinggal mereka terbagi 2, ada yang di kota, desa, atau dusun. Orang di kota sudah menetap, sedangkan orang desa masih berpindah-pindah mencari tempat yang subur. Apabila tempat yang subur sudah tidak subur lagi, mereka akan berpindah untuk mencari kehidupan yang lain. 2. Tradisi kepemimpinan kota Mekah pada masa zaman sebelum Islam. Mekah merupakan salah satu kota yang tidak pernah dijajah bangsa lain, namun tidak memiliki pemerintahan yang teratur. Karenanya, pemerintahannya dilakukan secara adat dan suku yang besar dan paling kuat memiliki jabatan. Menjelang Rasulullah lahir, suku Quraisy memegang kendali pemerintahan Mekah, karena suku Quraisy dianggap paling besar dan kuat pada saat itu. Dan yang mengurus Ka'bah adalah Abdul Muthalib, yang tidak lain adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Beliau dipercaya untuk menerima tamu-tamu dari luar untuk melaksanakan ibadah haji. Para penduduk Mekah diperintahkan untuk mengisi air minum di zambangan mereka dengan air Zam-Zam untuk diberikan kepada tamu. Gambaran musim haji masa lalu dan musim sekarang sangat berbeda karena orang sudah banyak untuk pergi ke Mekah. Itulah materi untuk hari ini mengenai kehidupan awal bangsa Arab sebelum Islam. Tidak ada tugas dan kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.